Kak Deborah gimana kabarnya, Kak? Baik juga, Baik, Bang. ya. Sehat. Ya. Nah, sekarang kita sama pemusik-pemusik ganteng kita nih ya, Bang. Iya. Di kanan Kak Deborah ada siapa, Kak? Ada Bang Anto. Halo, Halo, Bang Bang Anto. Anto. Apa kabar? Baik, Kak, sehat. Ya, sebelah kiri kita. Halo, Bang Halo, Bang Evan. Evan. Apa kabar? Baik, Kak. Baik, wah baik semua, Kak. Iya, kayaknya semua mantep-mantep dan sehat-sehat ya, Bang. Iya. Wih, Iya. ada yang lupa nih, Kak. Kenapa, Bang? Adik-adik belum kita sapa, Kak. Oh iya, Iya. adik-adik belum kita sapa ya. Iya. Oke, Bang. Kita sapa ya, Kak ya. Iya. 1, 2, 3. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis, amin. Larga Sislus, Yes, yes, yes. Wah, udah semangat nih, Kak. Iya, kayaknya adik-adik pada semangat semua nih ya, Bang ya. Iya, biar lebih semangat lagi kita nyanyi lagi, Kak ya. Iya, bener Oke. Bang. Kita mau nyanyi lagu apa nih, Bang, sekarang? Kita mau nyanyi lagu Bersyukurlah. Ya, sambil bangkit berdiri ya, Bang. Ya, betul, Yo, kita bangkit adik-adik berdiri. semuanya bangkit berdiri ya. Kita nyanyi dengan bertepuk tangan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, selamatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na, 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 Iya, kayaknya sih udah semangat nih, Kak. Ya, udah semangat ya adik-adik ya. Udah pada seger-seger semuanya nih kayaknya Betul, habis Kak. lagu pertama tadi. Dan sudah siap mau mulai ibadah, Kak. Iya, benar. Iya. Oh iya. Oke, Sebelum nah. kita mulai ibadah, kita bernyanyi dulu ya, Kak ya. Ya, kita nyanyi satu lagu lagi ya, Bang ya. Betul, Kak. Ya, kita akan nyanyi lagu Bapa, Engkau sungguh baik baik. sambil sikap berdoa. Oke, adik-adik. Engkau sungguh
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini, di mana adik-adik boleh Tuhan bangunkan dengan segar dan dengan sehat ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami mau menyembah dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah adik-adik supaya ketika mendengarkan firman Tuhan, mereka boleh memberikan hatinya untuk Tuhan dan boleh fokus mendengarkan suara-Mu. Ya Tuhan, berkatilah juga Amang atau Inang Pendeta di dalam membawakan firman, sehingga mereka bisa membawakan firman dengan baik. Kami serahkan jam-jam ke depan hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, oke Bang. Kita masih tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan ya Bang. Betul kan. Nah, sekarang kita akan nyanyi lagu Kasihnya Seperti Sungai. Biar lebih semangat lagi. Iya, bener Bang. Ngomong-ngomong, Bang Emon pernah merasakan kasih Tuhan nggak Bang? Pernah kan? Iya, sering ya Bang malah ya, Sering, setiap Bang. hari. Iya. Nah, di lagu ini tuh dibilang kasihnya seperti sungai ya. Iya, mengalir itu kan. Iya, kenapa sih seperti sungai? Karena kasihnya selalu mengalir. Ketika musim panas, musim dingin, kasih Tuhan nggak pernah berhenti. Ya. Makanya dibilang mengalir seperti sungai. Iya. Yuk Bang, kita nyanyiin ya Bang ya. Oke Kak. Oke. Sekarang kita mau baca hukum Taurat nih Kak. Iya Bang. Hukum Taurat itu kan ada 10 ya Kak. Iya, Nah, 10. sekarang hukum Taurat yang kita baca yang keberapa ya Kak? Nah, hari ini kita akan baca yang kelima sama yang keenam. Oh, kelima dan keenam ya Iya. Kak. Oh. Oke, kita baca secara bersama-sama ya Kak ya. Oke Bang, Abang nomor 5, Kakak nomor 6 ya. Oke. Ya. Hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, nah sekarang hukum Taurat yang keenam nih adik-adik. Hukum Taurat yang keenam, jangan membunuh. Ya. Itu dia hukum Taurat kita ya adik-adik. Hukum Taurat yang kelima dan keenam. Ya, jadi akan selalu kita ulang-ulang setiap minggu ya Bang, Betul, biar ya. semakin diingat. Iya. Oke. Ya. Nah, Sekarang kita mau nyanyi lagi nih Kak. Tapi Iya. ini lagu baru nih Kak. iya, ini lagu yang akan kita terus pelajari selama bulan Juli. Ya, biar kita makin bertambah ya. Betul, Pengetahuan tentang lagu-lagunya ya. Oke. Judulnya apa nih Bang? Tuhan Yesus Gembalaku dari buku nyanyian atau buku BN nomor 211. 211. Ngomong-ngomong gembala itu artinya apa sih Bang? Gembala itu Yang menggembalakan domba-domba betul, gitu ya. Kak. Itu zamannya Tuhan Yesus ada pekerjaan yang namanya gembala. Jadi ada yang istilahnya tuh peternak ya adik-adik ya. Nah, kita ini domba-dombanya Tuhan Yesus. Nah, yang memelihara kita adalah Tuhan Yesus sendiri ya Bang ya. Betul Kak. Yuk, kita menyanyikannya yuk Bang. Oke Kak. Oke. Aku
kita baca epistel Kak. Betul Iya. Bang. Epistel kita dari mana ya? Dari Ratapan 3 ayat 22 ya Bang ya. Oh, 22. Iya. Oh iya, epistel ini kebetulan untuk adik-adik sekolah minggu nanti menampilkan ayat hafalan ya Kak? Iya bener Bang. Istilahnya sama kayak isi ayat hafalan. Terus setiap bulan selalu berganti-ganti ya Bang ya. Betul Iya. Kak. Oke deh. Sekarang kita baca sama-sama ya Bang ya. Iya Kak. Oke, mulai dari ratapannya ya nanti Iya, ya. Kak. Oke. 1, 2, 3. 3. Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Iya. Sama ya kayak lagu kasihnya seperti sungai tadi ya. Betul. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan ya Bang Tak ya. pernah berhenti kasihnya Tuhan Iya, Kak. mantep ya Tuhan Yesus Betul. kita ya. Iya. Oke deh Bang. Nah, sekarang kita masih nyanyi lagu Tuhan Yesus Gembalaku ya. Betul Kak. Tapi versi bahasa apa Bang? Bahasa Batak. Oh, saya kira Iya. bahasa Jerman. Nah, Oh, ini bahasa Batak ya Bang? ya? Iya, karena dari Oke buku deh. ND Kak. Iya, oh buku ND. ND Iya. itu artinya apa sih Bang? Buku ND itu artinya sekumpulan lagu-lagu bahasa Oh Batak. iya, ND artinya lagu ya, nyanyian. Oke deh Bang, yuk kita coba belajar bahasa Batak ya Bang ya. Iya betul Kak. Oke. Tuhan Yesus ibarat kau hidup bidadari. Oke, seperti biasa ya Bang ya, tiap minggu kita akan mendengarkan video ayat hafalan dari adik-adik. Betul Kak. Yuk kita lihat ya Kak ya. Yuk, 1, 2, 3. Watapan 3 ayat 22 tak kesudahan kasih setia Tuhan tak habis-habisnya warnanya. Horas. Watapan 3 ayat 22 tak berkesudahan kasih setia Tuhan tak habis-habisnya rahmat-Nya. Horas. Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Amin. Wow, bagus banget ya Bang video-videonya. Betul Iya. Kak. Wah. Nah, adik-adik di rumah kayaknya udah semakin semangat nih ya Bang ngumpulin ayat-ayat hafalan Betul, ya. iya. Makin banyak ya minggu tiap minggu ya. Gimana sih Kak cara ngirimnya? Nah, cara ngirimnya adik-adik tinggal ngerekam diri kita sendiri sambil menghafal ayat-ayat hafalan. Terus kirim ke guru sekolah minggu yang adik-adik kenal atau guru kelasnya masing-masing gitu Bang. Sebelum hari apa Bang biasanya? Sebelum hari Rabu. Iya. Karena batas pengirimannya adalah hari Rabu. Jam 7 Jam 7 malam. malam. Iya ya. Nah, sekarang kita mau ulangin lagi nih ayat Iya. hafalannya biar makin hafal ya. Oke. 1, 2, 3. Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Iya. Bagus sekali ya ayatnya ya. Nah,
Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam khotbah nih, Bang. Oh, kita mau mendengar firman Tuhan ya kan? Iya. Kebetulan minggu ini khotbahnya tentang perumpamaan domba yang hilang. Oh, berarti pas dong dengan lagu kita yang akan kita nyanyikan Makanya ya? pas banget, Bang. Iya. Nah, adik-adik sekarang kita akan nyanyi lagu yang judulnya apa, Bang? Domba kecil. Iya, kecil ya. Yuk, mari, Bang. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai. Amin. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Firman Tuhan renungan bagi kita pada minggu hari ini tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 15 yang dimulai dari bait yang pertama sampai ke bait ke-7. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya ia di rumah, dia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikian firman Tuhan. Yesus datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, orang-orang yang sesat, orang-orang yang tidak lagi berada di jalan kebenaran. Tentu bagaimana teknik dan cara Yesus untuk bisa masuk kepada orang-orang yang tersesat, kepada orang-orang yang berdosa. Dia harus datang dan bertemu, dan bahkan harus mencari jalan agar bisa dengan melakukan makan bersama. Dengan melakukan makan bersama tentu ada keakraban, tidak ada lagi jarak. Tapi tetap Yesus bukanlah orang berdosa, tapi Dia adalah mau menyelamatkan orang berdosa dan menuntun orang-orang berdosa. Dia harus masuk ke dalam orang-orang berdosa tersebut
tapi tidak terlibat untuk melakukan dosa. Tidak seperti perkataan perumpamaan, kalau masuk ke kandang kambing lalu ngembek, masuk ke kandang ayam lalu berkokok. Bukan seperti itu Yesus, tapi dia tetap memiliki sikap hanya jalan untuk menuntun orang-orang yang berdosa itu mau kembali ke jalan yang benar. Tapi ada orang yang sirik, ada orang yang dengki karena Yesus datang ke tengah-tengah dunia dan banyak yang mengikut dia. Lalu tokoh-tokoh agama Yahudi, Farisi dan Saduki, ahli-ahli Taurat, benci melihat situasi keadaan itu. Dan lalu ketika Yesus bersama-sama makan dengan orang-orang pemungut cukai, bersama-sama dengan orang-orang berdosa, lalu mereka bersungut-sungut, lihat dia makan bersama orang-orang berdosa. Mereka semua munafik, seolah-olah bahwa mereka sudah bersih dari dosa. Mereka sepertinya menuduh Yesus adalah juga orang berdosa. Oleh sebab itulah, maka Yesus mengatakan perumpamaan ini. Perumpamaan yang diangkat oleh Tuhan Yesus adalah yang tidak jauh dari apa yang boleh dikatakan dimengerti oleh orang-orang yang mendengarkan perumpamaannya, yaitu domba yang sesat, domba yang hilang. Yang punya tugas akan domba yang sesat tentu penjaga, pengawal daripada domba tersebut. Dan bila di antara dombanya ada yang sesat, ada yang hilang, tentu tugasnya mencari domba, mencari yang hilang dan membawa yang hilang tersebut. Demikian juga Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah dunia. Itu yang dimaksud oleh perumpamaan. Kalau gembala itu adalah Tuhan Yesus, gembala itu datang ke tengah-tengah dunia untuk mencari domba-domba yang sesat, bukan mencari domba yang sudah percaya, orang yang sudah taat, orang yang sudah betul-betul mau menuruti kehendak Tuhan Allah. Tapi Yesus pergi untuk mencari orang-orang yang sesat, membawa orang-orang sesat tersebut untuk kembali ke jalan yang benar, agar percaya kepada Kristus Yesus. Perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini cukup dalam untuk dimengerti oleh orang-orang yang mendengarkannya. Yang nyata dalam perumpamaan ini adalah bagaimana Tuhan Allah dengan kasih setianya, bagaimana dengan kasih setia Tuhan Yesus, yang walaupun seorang di antara domba-dombanya yang tersesat, dia harus bertanggung jawab untuk membawa kembali domba tersebut. Domba yang dibawa itu akan menjadi sukacita bagi gembala yang membawanya. Tanda sukacitanya apa? Dia akan membawa dombanya di pundaknya, dan setelah tiba di tempatnya, dia akan bersukacita mengundang tetangganya. Perumpamaan ini menyatakan bahwa kelak orang-orang berdosa, orang-orang yang dibawa oleh Tuhan Yesus menjadi orang percaya dan masuk ke dalam sukacita Allah Bapa. Di sanalah kelak akan terjadi sukacita yang besar tersebut, bahwa orang-orang semua akan masuk ke dalam kerajaan Allah, berkumpul di sana, dan itulah yang dibawa, diarahkan oleh Tuhan Yesus. Segala domba-domba yang sesat itu bukan lagi sesat, tapi ikut menjadi orang-orang yang mendapatkan sukacita dan masuk ke dalam kerajaan Allah yang kekal. Anak-anak yang kami cintai, bahwa firman ini juga mengajak kita, kalau Yesus menjadi gembala yang datang ke tengah dunia ini, tentu kita juga memiliki tugas sebagai orang percaya kepada Kristus Yesus untuk menjadi gembala, untuk membawakan firman Tuhan itu kepada setiap orang. Dan bila kita melihat ada orang yang sesat, tentu sekali tanggung jawab dan tugas kita untuk menegur dan membawa dia kembali ke jalan yang benar. Karena Tuhan Yesus telah memberikan teladan kepada kita, yaitu keteladanan tentang gembala yang baik, untuk mencari orang-orang yang sesat. Dan kita tidak perlu akan pergi kepada orang-orang lain, orang luar, tapi kita pergi ke dalam diri kita, kepada orang-orang yang dekat dengan kita, agar mereka juga mau tetap di jalan yang benar, seperti yang dikehendaki oleh Tuhan Allah.
Oleh karena itu sebagai gembala tentu kita harus dengan dikuatkan oleh firman Tuhan ini dan tetap melakukan apa yang dimintakan oleh Tuhan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau menyapa kami melalui firman. Sebagaimana Engkau Yesus telah memberikan teladan bagi kami, Engkau datang ke dunia untuk mencari orang-orang sesat, membawa kepada jalan yang benar. Bapa di sorga, kuatkan kami untuk meneruskan pekerjaan tersebut, agar kami tetap ikut serta memberitakan firman dan juga membawa orang-orang yang sesat kembali ke jalan yang benar. Bapa di sorga, berkati anak-anak-Mu yang bersekutu hari ini, agar Engkau berikan hikmat pengetahuan bagi mereka. Dan jika di antara anak-anak-Mu ada yang sakit, Tuhan tolong tumpangkan tangan-Mu yang kudus untuk mengangkat sakit penyakit dari tubuhnya. Berikan kesembuhan Tuhan, dan beri juga hikmat pengetahuan bagi anak-anak-Mu yang saat ini juga anak-anak kami yang sudah belajar tatap muka. Berikan kepada mereka Tuhan kekuatan, jauhkan dari segala pandemi COVID-19. Dan biarlah Tuhan yang senantiasa menangan-nangan mereka agar jauh dari penyakit. Tapi Tuhan tetap memberkati mereka agar mereka kelak menjadi generasi penerus bagi kami Tuhan. Bapa di sorga yang bersukacita karena ulang tahun, tetaplah Engkau berikan sukacita bagi mereka senantiasa. Kiranya Tuhan memberkati orang tua anak-anak-Mu Tuhan, agar melalui berkat yang Engkau salurkan kepada orang tuanya, tersalur berkat-Mu kepada anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Iya, bagus sekali ya Bang tadi firman Tuhannya ya. Betul Kak. Iya, tentang domba yang hilang. Terus Tuhan Yesus menemukannya, jadi dia selamat. Ya. Oke Bang, sekarang kita mau ngapain nih sekarang? Ya, sekarang kita mau membawa persembahan Kak. Iya. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bener Bang. Tapi gimana ya Kak cara mengumpulkan persembahan? Kan kita masih online nih Kak. Iya, cara mengumpulkan persembahannya seperti biasa ya adik-adik, kasih ke mama papanya, lalu nanti mama papanya akan mengirimkannya bisa lewat transfer melalui rekening gereja yang ada di Warta Jemaat atau melalui Sintua sektor masing-masing. Atau yang ketiga bisa diberikan ke gereja, ya bisa langsung diberikan ke gereja maksudnya. Oke. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan Hujan berkat kan tercurah. Iya. Ya. Yo, dipegang persembahannya, jadi kumel-kumel ya. ya, yang rapi ya adik-adik. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai, ya. Iya. Rasakan ibadah kita sudah selesai. Iya, sudah di penghujung ibadah ya kita ya. Betul. Oke. Ya. Ada pengumuman nggak? Pengumumannya nggak ada pengumuman spesial sih Bang, tapi kita akan selalu pengen ingetin supaya adik-adik tetap berdoa dan baca Alkitab di rumah. Iya benar. Ya. Dan jangan lupa juga tetap saat teduh. Ya, sama mama dan papa. Iya, taati papa mama di rumah ya. Iya. Oke. Oh iya, bulan Juli biasanya udah mau mulai masuk sekolah ya Bang? Iya, Iya, betul. udah mulai masuk sekolah, jadi harus tetap rajin dan semangat ya. Tetap baca Alkitab meskipun banyak PR sama ulangan ya. Betul. Oke deh. Ya. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Shalom teman-teman, kita sudah selesai beribadah. Tapi sebelum berpisah, aku mau nyampein pesan-pesan nih. Karena kita masih dalam masa pandemi, makanya kita harus melakukan protokol kesehatan ya. Yang pertama, kita harus memakai masker dengan benar, apalagi kalau lagi keluar rumah, biar kita tidak terkena virus. Lalu yang kedua, harus menjaga jarak satu sama lain. Lalu yang ketiga, harus rajin-rajin mencuci tangan kita dengan sabun dan air yang mengalir. Nah yang keempat, enak nih teman-teman, kita harus makan makanan yang bergizi. Lalu yang kelima, kita bisa melakukan olahraga. Oke, nah teman-teman jaga kesehatan dan tetap lakukan prokes ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.